Sahabat ICC Inspirasi Celuring Community, kita masih di lingkungan Sekolah Madrasah Alia Al-Haq yang ada di Benculo. Kalau sebelumnya atau di episode sebelumnya kita sudah ngobrol banyak dengan kepala sekolahnya, tapi untuk kali ini saya langsung bertemu dengan perwakilan dari siswa-siswi yang ada di Madrasah Alia Al-Haq. Mereka adalah Nur Fitriani dan juga Ibnu Zauzi. Kita akan kenal lebih jauh tentang mereka berdua selama menjadi siswa di sekolah ini. Halo, apa kabar? Baik, Baik, boleh dong kita kenalan dulu. Namanya? nama saya Ibnu Zauzi Ramdan Sadili, kelas Hmm, 12 IPA dan beralamat di Kebonsari, Benculuk, Celuring. Kebonsari Benculuk Juring. Kalau satunya? Nama saya Nur Fitriani, Sebentar, bisa kenceng dikit suaranya? saya kelas 12 IPA, alamat saya di Jajak Yasawina. Kalau kelas 12 berarti habis ini lulus ya? Iya, Oh, dua-duanya sama ya? Satu kelas enggak ini? satu kelas. Satu kelas. Jadi anak jadi satu kelas ya. Nah, kita juga ingin tahu nih, kenapa sih memilih alasan atau kenapa kok memilih sekolah di Al-Haq? Karena di sini ada kejuruan yang saya minati. Saya kan pengen jadi seorang desainer Mm-mm. dan di sini ada jurusan tata busana. Jadi saya minat di sini. Oh gitu ya. Iya. Jadi merasa klop, makanya memilih sekolah di sini ya. Iya. Gitu. Kalau dibandingkan alamatnya Jajak kan lumayan jauh dari sini ya. Iya. Nah, kenapa sih kok memilihnya ke sini itu? Apa tidak terkendala dengan jarak itu? Pengen pengalaman aja di luar kota Jajak. Oh gitu. Oke. Kalau Ibnu sendiri, kenapa sih kok memilih sekolah di sini? Ya, aslinya ada beberapa alasan yang saya minati. Mm-mm. Yang terutama itu karena rumah saya dekat, jadi tidak menyulitkan dalam transportasi. Nah, Ya, ya meskipun rumah dekat, memang dari segi sekolahnya ini ada yang membuat saya tertarik. apa itu? Dari segi ini kan MA Al-Haq yang Oh. harusnya fokus ke agama, Heeh. justru masih ada kejuruan. Dan Oh, ada gitu. beberapa kejuruan yang membuat saya minat di sini. Ya, jadi memang ada beberapa hal yang menjadi daya tarik kenapa milih di sini ya. Ya, betul. Oke. Nah, kalau untuk tadi alasannya sudah disampaikan. Kalau kegiatan yang pernah diikuti oleh Ibnu selama sekolah di sini apa saja sih? Kalau saya kegiatan yang pertama ada pencak silat, yang kedua ada kepramukaan, dan tingkat vokasional saya adalah RPL atau teknik komputer. Teknik komputer. Nah, kita kali dulu tentang pencak silat. Ini memang sebelumnya sudah pernah mengikuti kegiatan serupa di sekolah sebelumnya. Masih belum, saya masuk ke sini langsung mengikuti kegiatan pencak silat tersebut. Gitu. Ada kendala nggak sih? Ya pastilah, namanya juga pencak silat. Ya seperti itulah, pasti tahu semua. Iya. Kalau ngomong pencak silat kan yang ada dalam pikiran saya ya, itu kan tentang hal-hal yang mungkin bersifat keras lah ya. Pernah nggak ngalami cedera ketika latihan? Pasti. Pasti ya. Pasti pernah. Tapi nggak cedera. Alhamdulillah. Ya bisa sembuh lah. Oh, bisa sembuh. Itu tentang pencak silat ya. Kalau pramuka menarik juga kayaknya ini. Kalau pramuka saya mengikuti yang tahun kemarin di luar itu DKR atau Dewan Kerja Ranting Celuring yang mengadakan perkemahan di Kaliploso, dan yang kedua itu di Puskesmas yang bernama SBH Saka Bakti Husada, itu fokus ke pramuka dalam kesehatan. Saya pernah ikut ke Songgon, Pramuka se-Jawa Timur. Wih, ternyata ya luar biasa. Kalau Jawa Timur berarti udah nasional dong ya? Ya. Kalau perbandingannya atau perbedaannya gimana sih kalau ikut kegiatan yang kecamatan, kabupaten atau sama nasional tadi? Beda pengalaman, beda yang berpartisipasi. Kalau tingkat lebih besar kayak Jawa Timur tuh lebih ramai, lebih banyak. Gitu ya? Ya full, bahkan itu kesulitan kami dalam mengantisipasi korban-korban yang, ya bukan korban sih, yang berjatuhan ya sakit. Oh gitu. Kan dalam seminggu, seminggu itu acara seminggu, pastilah ada yang drop. Gitu ya? Ya. Apalagi cuaca di Songgon itu seperti itu, dingin. Dingin ya? Ya. Oke, itu tentang pencak silat, kemudian tentang pramuka. Tadi satunya tadi apa? Yang vokasi ya? Ya vokasional apa itu? RPL itu seperti yang saya katakan dari tadi, itu kejuruan minat. Itu sekaligus kejuruan itu masih ada MA Al-Haq yang sekaligus kejuruan minat vokasional RPL atau teknik komputer yang mempelajari teknik-teknik komputer, bongkar pasang mesin atau coding. Yang terutama saya itu mendalami coding. Gitu ya. Oke. Nah, kalau dari Ibnu saya juga beralih ke Fitri lah.
Saya pertanyaan sama sih sebenarnya ya. Kalau Fitri sendiri, kegiatan yang pernah diikuti apa saja sih? Kalau saya lebih menggeluti ke tata busana. Ya. Yang kedua ya pramuka. Tapi saya lebih semangatnya ke tata busana sih. Kenapa? Karena tata busana itu menurut saya sulit-sulit enak. Sebentar, sulit-sulit enak ya. Sulitnya seperti apa sulitnya? Cobalah, saya jadi penasaran kok ada sulit-sulit enak bahasanya itu loh. Biasanya kan gampang-gampang susah gitu kan ya. Ternyata ini enggak loh ya, sahabat ICC. Sulit-sulit enak. Seperti apa sulitnya? Mulai dari mempelajari tata busana yang awal itu kan pasti butuh ketelitian. Pasti baru pertama kali nyoba mesin jahit itu kan pasti harus was-was nanti kena jarum yang ini yang itu gitu. Ternyata enak juga lama-kelamaan. Oh gitu ya. Oh jadi sulit di awal ya. Termasuk motong-motong juga berarti ya? Iya. Pernah nggak sih? Pernah. Pernah apa? Bahkan sekarang pernah dipraktekkan. Saya sudah mampu membuat satu baju tunik. Itu dalam waktu 3 bulanan mungkin ya, lama. Ya nggak apa-apa. Untuk pemula sebenarnya bukan lama loh itu ya. Ya mulai dari kita dipelajari pengukuran, pemotongan, juga kita dikenalkan tentang kain-kain, model yang bahan katun, bahan halus, yang bisa disetrika dengan mudah ataupun gimana itu dibahas di tata busana. Oh jadi tahu ya. Ini kalau yang dipakai Fitri ini kan yang apa ini? Yang dipakai jilbab atau kerudung ini? Ini lebih ke kain apa ya? Kerudungnya loh ya, tak tanyakan bukan kaosnya. Iya. Kerudung lebih ke kain moskrep. Kan moskrep ya? Iya. Kalau dibandingkan ini kaosnya, nyaman yang mana sih dipakai? Nyaman yang kerudung. Nyaman kerudung ya? Nyamannya gimana? Karena yang ini ada kasar-kasarnya, kayak kainnya tuh lebih ke bulak apa sih? Pudar. Iya. Bulak. Pudar ya. Ternyata menarik ya. Kak, saya juga penasaran. Kalau di awal-awal belajar motong dulu, pernah nggak sih salah motong? Pernah, bahkan sampai guru pembimbing saya itu sampai kayak kesel gitu ngajarin gitu. Fitri, kamu salah, gitu ya. Tapi untungnya gurunya juga sabar, bimbing perlahan gitu. Oh gitu ya. Siapa sih gurunya? Bu Suci. Ya. Bukan Bu Eli itu ya? Tak pikir Bu Eli. Tapi itu memang sulit-sulit enak ya. Kalau di dalam hal tata busana tadi, yang paling diingat apa sih pengalamannya? Yang paling diingat itu momen dimana membuat baju rame-rame. Membuat baju? Rame-rame. Maksudnya gimana itu? Beda motif. Saya kebagian motif tunik, ada teman saya kebagian kebaya, ada yang kebagian dari baju syar'i kayak gamis itu. Oh gitu. Jadi itu pengalaman yang ingat ya. Yang paling menyedihkan ada nggak? Waktu disuruh praktek proposal dan itu harus praktek jahit sesuai kejuruan kan. Itu di apa ya, waktunya itu nggak sesuai kemampuan gitu. Oh gitu. Harus cepet-cepet gitu, padahal kan kita baru belajar gitu. Jadi dikasih deadline ya? Iya. Oh, tapi waktu itu sampai deadline-nya jadi nggak sih? Jadi, alhamdulillah. Jadi, sesuai ekspektasi atau sesuai harapan nggak? Alhamdulillah sesuai ya. Berarti mampu namanya itu, iya kan? Iya. Berarti sekarang sudah punya karya ya? Sudah. Jadi penasaran. Aduh, ada berapa karya sih yang dihasilkan oleh seorang Fitri? Kalau di angkatan saya ada 3, kalau di angkatan sebelumnya banyak sih, tapi saya nggak tahu. Ya? Oh gitu? Iya. Ada wadah nggak misalnya kalau punya karya begini, itu kemudian ditampung atau dijual lah misalnya, untuk biaya operasional misalnya gitu? Masih belum sih, ini cuma untuk khusus untuk MA Al-Haq buat ngembangin aja. Oh gitu. Di MA Al-Haq tuh ada jurusan ini dan sampai sekarang masih berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Boleh tepuk tangan dong Bu. Nah. Sekarang saya tanya kembali ke Ibnu ya. Selama pencaksilat pernah nggak mengikuti kejuaraan? Pernah 1 kali. 1 kali. Ya di tingkat kabupaten. Alhamdulillah gagal. Alhamdulillah gagal ya. Bukan gagal sih sebenarnya ya. Kan kalau sudah perwakilan itu kan pasti sudah yang terbaik kan. Cuma di sana dari yang terbaik kan pasti ada yang paling baik. Jarang nggak kalau misalnya disuruh jadi duta lagi gitu? Ya kalau masih bisa sih, tapi saya kan sekarang sudah kelas 3. Begitu jadi ya? Tetap ikut namun tidak bisa berpartisipasi dalam tingkat sekolah. Berarti besok pasti kuliahnya ya? Iya. Ada cita-cita kuliah nggak sih?
Ya. Ya ada lah. Gitu kan Tri ya? Ada ya? Iya harus ada. Eman-eman loh ya. Kemudian kalau sampai hari ini apa sih yang didapat selama menjadi siswa di Al-Haq ini yang dirasakan? Banyak ya. Di antaranya kan dari segi kegiatan itu, dari segi pramuka kita menjadi orang disiplin, bisa sebagai tegas dalam mengambil keputusan dan menjadi lebih pede. Karena kan pramuka memang tujuannya seperti itu, lebih kemandirian. Nah, dari segi RPL juga banyak. Saya bisa mengenal komputer, bisa membuat mengenal Word, yang lain-lain, Microsoft Office, dan juga bisa coding terutama. Alhamdulillah, ternyata banyak ya. Banyak sekali. Kalau Fitri apa yang didapat selama di Al-Haq sampai hari inilah? Pengalaman terutama. Pengalaman ya. Di sini saya bisa mengenal kayak saya tuh punya bakat tersendiri. Di sini kayak dituntut buat kamu tuh sebenarnya bisa ini gitu. Kamu sebenarnya bisa ini, cuma kamu tuh malu gitu. Jadi di sini tuh lebih saya ke pede. Saya harus gini, ternyata malu tuh sebenarnya nggak penting gitu. Begitu ya. Harus pede ya. Iya. Kalau Fitri sendiri merasa pemalu nggak? Iya. Iya ya. Iya Bu Eli ya. Yang ada Bu Eli, katanya Bu Eli aja. Iya. Terus kalau selama masa pandemi, pengaruh nggak sih untuk aktivitas belajar mengajar di sini? Iya, menurut saya pengaruh banget. Pembelajaran selain terbengkalai itu juga kita kayak diajari males gitu. Kenapa? Karena masa pandemi itu kan pasti kita udah nggak melakukan kegiatan belajar itu pasti. Terkendala itu aja ya. Masa pandemi, nggak pandemi aja kita udah males sebenarnya. Apalagi masa pandemi pasti kita nggak akan buka buku gitu. Gitu. Jadi dulu sebelum pandemi udah males buka buku. Saya tambah males ya. Kamu kok jujur banget sih? Itu warna-warni ya. Warna-warni dalam belajar. Kalau saya sekarang tanya ke Ibnu, pengennya seperti apa sih Ibnu belajar itu? Kalau pengen saya sih normal seperti dulu ya. Karena apa? Kita sekolah SMA atau SMA ini cuma 3 tahun. Dan 3 tahun habis itu mau kuliah atau kerja itu membutuhkan skill, teori, dan juga pembelajaran yang cukup, yang maksimal. Kalau di masa pandemi seperti ini kan tidak maksimal. Dari segi teori, pengembangan skill juga kurang. Dan akhirnya tidak maksimal ketika sudah lulus. Namun ya itu semua kembali ke diri sendiri. Begitu ya. Nggak coba mengambil misalnya kegiatan di luar sekolah? Ya di masa pandemi seperti jelas tidak bisa. Jelas nggak bisa ya. Mungkin di LKP lain. Oh iya, di sini kan ada juga, setahu saya pembelajaran bahasa asing ya. Pernah cobain nggak? Pernah. Waktu saya kelas 2 itu pernah bahasa Jepang. Ya. Berarti ngerti bahasa Jepang dong? Ngerti ya. Terima kasih itu apa ya? Arigatou gozaimasu. Oh, ternyata sama dengan saya tanya. Arigatou gozaimasu. Kalau selamat pagi tahu nggak? Ohayo. Oh tahu ya. Fitri juga ngerti? Ngerti, misalnya, yuk kita makan gitu, gimana sih Tri? Fit? Gak tahu. Taunya apa? I love you. Tapi membantu hal seperti itu ya? Iya. Sangat membantu ya. Oke, sekarang saya pengen tahu juga sih, suka dukanya apa sih sekolah di Al-Haq ini? Saya dulu. Iya. Ya banyak sih, kayak dukanya ya baru-baru ini lebih mendalam ya. Seperti pembuatan proposal itu di masa pandemi seperti ini sudah sulit, dipersulit lagi. Ya bukan dipersulit sih, tapi kemampuan untuk membuatnya itu agak sulit lah. Begitu. Ya pembuatan proposal harus melakukan praktek coding seperti jurusan saya itu. Namun ya itu pasti ada tujuan baiknya. Seperti saya menjalaninya ramai-ramai bareng anak-anak, mengeluh bersama, ya kan. Kita harus bekerja sama untuk bisa lulus bareng. Karena itu salah satu syaratnya kan, membuat proposal itu bisa praktik dan membuat karya. Ya alhamdulillah saya masih proses lah dalam pembuatan website online. Oh gitu ya. Oh ya. Kalau sukanya yang paling diingat apa? Kalau sukanya sih ya bisa bareng teman-teman sih. Kayak kita mengenal dalam artian banyak kegiatan, kita bisa sharing-sharing bareng, kayak main bareng, belajar bareng, ya kalau pada mau lah. Lagi-lagi kalau pada mau lah ya. Kalau Fitri apa sih suka dukanya di sini? Kalau dukanya sudah saya jelaskan di awal tadi, dengan waktu yang
membuat praktik tata busana tuh dengan waktu yang singkat banget gitu. Dan untuk sukanya saya bisa jadi saya bisa mengerti masalah pembuatan tata busana kayak gimana, proposalnya kayak gimana. Di sini tuh lebih ke kejuruannya sendiri gitu. Oh gitu. Kalau harapannya untuk sekolah Al-Haq sendiri kedepannya seperti apa? Harapannya bisa sekolah tuh lebih ya seperti ini aja sampai ke depannya gitu. Semoga generasi yang selanjutnya itu juga bisa kayak kami, bisa diatur, nggak terlalu nggak terlalu bandel gitu. Mantap. Mantap ya. Sekarang saya pengen dengar Ibnu lah memberi motivasi untuk siswa-siswa yang lain yang sekarang mungkin masih SMP ya. Kenapa sih harus memilih Al-Haq? Coba dijelaskan. Ya, di sekolah Al-Haq itu bukan hanya seru tapi menarik karena selain kita mengambil MA Al-Haq yang kejuruan agama, yang harusnya kejuruan agama juga ada banyak minat vokasionalnya, menambah skill, menambah pengalaman. Itu juga sangat penting di masa-masa seperti ini. Karena kita ketika lulus pasti kita akan kerja ataupun kuliah. Terutama yang kerja itu pasti membutuhkan skill yang dapat diterima di mana-mana. Selain itu juga di sekolah di sini selain ada kejuruan pasti bisa membuat kita mendapat penghargaan lah yang lebih nilai plus lah. Oke, baik. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan dong buat kalian berdua. Terima kasih Ibnu dan Fitri ya. Sukses buat kalian berdua. Dan sahabat ICC, Inspirasi Learning Community, untuk episode berikutnya tunggu. Kita pasti akan datang dengan tamu-tamu kita yang luar biasa. Yuk, kita ketemu lagi di episode yang lain.